Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Suatu pasal pada pembahasan yang mewajibkan mandi. Jadi pasal ini membahas tentang apa-apa saja yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Apa yang dimaksud dengan mandi? Jadi mandi itu memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada istilahnya mandi wajib, yang kedua mandi sunnah, dan yang ketiga ada yang dimaksud dengan mandi biasa. Seperti apa mandi wajib itu? Jadi mandi wajib itu dilakukan ketika hal-hal berikut ini terjadi pada seseorang. Dan yang kedua ada yang dibilang mandi sunnah. Nah, mandi sunnah itu apabila kita melakukannya kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melakukannya tidak apa-apa. Dan yang ketiga ada istilahnya mandi biasa. Seperti apa mandi biasa itu? Jadi mandi biasa itu seperti mandi yang kita lakukan setiap hari. Kita mandi setiap hari, kita membasuh seluruh anggota badan kita dengan air. Itulah yang dimaksud dengan mandi. Wal ghuslu lugatan, dan adapun mandi secara bahasa, sailanul ma'i ala syai'in mutlaqon. Ialah mengalirkan air atas sesuatu secara mutlak. Jadi artinya mandi secara bahasa ialah mengalirkan air atas sesuatu secara mutlak. Artinya baik dengan niat maupun tidak dengan niat. Contohnya menyiram tanaman. Menyiram tanaman sudah termasuk dari mandi karena mengalirkan air atas sesuatu. Tapi itu mandi secara bahasa. Yang akan saya bahas di sini mandi secara syariat. Wa syar'an, dan secara syariat, sailanuhu ala jam'il badani biniyatin makhsusatin. Ialah mengalirkan air atas seluruh anggota badan dengan niat yang terkhusus. Artinya kalau kita mandi tanpa niat itu namanya bukan mandi secara syariat. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a. Dan adapun dia yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Jadi yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib itu ada 6 sesuatu. Apabila 6 hal-hal berikut ini, maka wajib untuk seseorang itu untuk melakukan mandi wajib. Apabila ia tidak melakukan mandi wajib, maka ia tidak boleh melakukan ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah fardu. Salah satu minha, 3 dari 6 hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Tastariku fihar rijalu wan nisa'u, berkongsi atau berserikat di dalamnya laki-laki dan perempuan. Wahia iltiqaul khitanaini, dan dia adalah bertemunya 2 alat khitan. Jadi yang pertama yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah bertemunya 2 alat khitan. Apa yang dimaksud dengan alat khitan? Alat khitan ialah 2 alat kelamin. Apabila 2 alat kelamin ini telah bertemu, maka wajib seseorang untuk mandi. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i, dan diibaratkan dari ini bertemunya bi'ilaji hayyin, dengan memasukkan orang hidup, wadi'in yang jelas, goyaba hasyafata zakar minhu, yang ia menenggelamkan hasyafah zakat darinya, au qadroha, atau kadarnya mimaktu'iha fi fardin, dari terputusnya pada kemaluan. Yang dimaksud dengan bertemunya 2 alat kelamin ialah si laki-laki memasukkan hasyafahnya fi fardin, pada kemaluannya perempuan. Apa yang dimaksud hasyafah? Hasyafah ialah kemaluannya laki-laki. Ya, anggaplah ini kemaluannya laki-laki. Ini kepalanya atau helmnya, ini adalah batangnya. Apabila ini kepalanya, helmnya telah masuk pada kemaluannya perempuan, begini contohnya. Apabila ini telah masuk, maka wajib untuk seseorang untuk melakukan mandi wajib.
meskipun tidak masuk sampai ke sini, ke batang-batangnya. Au qadroha atau kadarnya mimaktuha farjin, dan terputusnya pada kemaluan. Jadi kalau ada orang yang terputus kepala kemaluannya, jadi diibaratkan itu yang masuk pada kemaluannya perempuan seukuran panjang ujung kemaluannya. Misalnya panjang kemaluannya ujung dua jari. Jadi diperkirakan yang masuk itu telah mencapai 2 jari, maka wajib untuk melakukan mandi wajib. Nah, kalau cuma dielus-elus, cuma digesek-gesekkan di luar, cuma digesek-gesek begini, seperti begini, maka tidak wajib mandi karena kepalanya tidak masuk atau ujung kemaluannya tidak masuk pada kemaluan perempuan. Wa yasirul adamiyu, dan jadilah seseorang muliju fihi junuban, yang dimasuki dalamnya junub. Jadi yang wajib mandi itu bukan cuma orang. Jadi yang wajib mandi itu bukan cuma orang yang dimasukkan, tapi yang orang yang dimasuki atau si korban pemasukan sama-sama hukumnya wajib mandi. Bilaji ma'zukiro, dengan disebabkan apa yang telah disebutkan. Jadi yang mewajibkan si korban untuk melakukan mandi wajib ialah yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib ialah kemaluannya laki-laki, ujung kemaluannya telah masuk ke dalam kemaluannya perempuan. Jadi itu yang mewajibkan dia untuk melakukan mandi wajib. Ammal mayyitu, adapun mayat, fala yu'adu ghusluhu bi ilaji fihi, maka tidak diulangi mandinya dengan disebabkan masuk di dalamnya. Nah, bagaimana kalau ada mayat? Nah, kalau ada mayat yang telah dimandikan dan sudah siap dikafani, kemudian ada seseorang yang menyetubuhinya, maka si mayat tadi tidak wajib mandi karena ia sudah dimandikan. Sama halnya si mayit disentuh orang lain yang bukan mahramnya. Wa amal kunsa muskilu, dan adapun kunsa muskil atau bencong, fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafati, maka tidak ada mandi atasnya dengan disebabkan masuk hasyafahnya. Apa yang dimaksud dengan unsa muskil? Unsa muskil ialah orang yang memiliki kelamin ganda. Ada kelamin laki-lakinya dan ada juga kelamin perempuannya. Apabila ia memasukkan kelamin laki-lakinya ke dalam kelamin perempuannya, maka ia tidak wajib mandi. Wala bilajim fi kubuli, dan tidak dengan sebab masuk pada kubulnya. Wa minal mustariki, dan termasuk dari berkongsi atau berserikat, inzalu, keluar, ay khurujil mani, artinya keluarnya mani, min sahsin, dari seseorang, bigoiri ilajin, dengan tanpa memasukkan. Wa in qalla maniyu kakotrotin, dan meskipun sedikit maninya seperti setetes. Walau kana ala launi dami, dan meskipun adanya atas warna darah. Walau kana al khoriju bijima'in, dan meskipun adanya keluar itu disebabkan dengan berjima, au ghairihi, atau selainnya, fi yakzoti, pada waktu sadarnya, au nomin, atau pada waktu tidurnya, bisyahwatin au ghairiha, dengan bersyahwat atau tidak. Jadi intinya yang kedua ini yang mewajibkan seseorang untuk mandi ialah keluarnya mani. Jadi meskipun sedikit keluarnya mani, meskipun mani itu keluar sedikit atau banyak seperti setetes, warnanya mau dia warna darah atau warna mani, warna putih, selama yang keluar itu mani, maka wajib hukumnya untuk seseorang tersebut melakukan mandi wajib. Walau kana al-khuriju bijima'in aw ghairihi, dan meskipun adanya disebutkan dengan berjima atau selainnya. Fi yakzoti aw namin, walau kana al-khuriju bijima'in aw ghairihi, dan meskipun adanya disebabkan mani itu keluar dengan tanpa bersetubuh, dan meskipun dia tidak bersetubuh keluar maninya, ia tetap wajib mandi. Aw ghairihi, atau selainnya, pada waktu sadarnya atau pada waktu tidurnya. Meskipun ia sadar atau tidak sadar,
ia tetap wajib mandi selama keluar maninya. Min tariqihi mu'tadidar, jalannya yang biasa, au ghairihi atau selainnya, kain kasaro solbu, seperti adanya pecah tulang sulbinya, bahoro jamani maka keluar maninya. Nah, jalannya yang biasa itu keluar mani ialah hasyapatah. Jalannya adalah kemaluannya laki-laki. Nah, seperti apa contohnya? Jalan yang tidak biasa seperti pecah tulang sulbinya atau pecah tulang ekornya. Jadi kalau pecah tulang ekornya lalu keluar maninya, maka wajib untuk orang tersebut melakukan mandi wajib. Wa minal mustariki, dan termasuk dari berkongsi atau berserikat, al mautu ialah mati illa fi syahidi, kecuali pada mati syahid. Jadi yang ketiga ini yang berfungsi ialah mati. Jadi mati dalam keadaan apapun, apabila ia sudah dimandikan, apabila ia sudah mati maka wajib untuk dimandikan, bukan wajib mandi. Karena si mayit tidak bisa mandi, tapi bisa dimandikan. Illa fi syahidi, kecuali pada mati syahid. Jadi kalau ada orang yang mati syahid, maka tidak wajib dimandikan. Tapi yang wajib itu mati biasa, bukan mati syahid. Wasalah satu tahta subihan nisa, dan tiga terkhusus dengan perempuan. Jadi yang tiga ini tidak akan saya bahas karena tidak wajib untuk saya untuk mengetahuinya. Tapi kalau istrinya nanti, kalau suatu saat nanti saya menikah, istri saya tidak tahu, jadi wajib untuk saya untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala alam. Cukup sekian yang sempat saya bahas pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.